Koki tersesat ke masa lalu di zaman kerajaan. Malam turun perlahan di kota kecil tempat Ardan tinggal. Langit biru gelap, angin pelan membawa aroma hujan, dan dapur kecil Ardan masih menyala dengan cahaya hangat dari lampu kuning tua. Ardan, seorang koki rumahan yang suka bekerja larut malam, sedang duduk sambil mengaduk sup ayamnya. Aroma bawang, jahe, dan kaldu membuat ruangan terasa seperti pelukan. Suara kompor mendesis lembut, detik jam berdetak pelan, dan mata Ardan mulai berat. Tanpa ia sadari, panci sup mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut. Bukan panas, bukan membakar, hanya hangat seperti sinar matahari pagi. Angin kecil berputar di dapur, tirai bergoyang pelan, cahaya semakin terang, hingga dunia di sekitarnya perlahan memudar, menjadi lembut seperti kabut tipis. Ardan jatuh tertidur, dan dunianya berubah selamanya. Bab 1. Hutan sunyi dan waktu yang tidak dikenal. Ardan terbangun bukan di dapurnya. Ia terbaring di atas tanah berumput lembut dengan suara serangga yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Langit di atasnya berwarna biru sangat cerah, lebih jernih dari langit manapun yang pernah ia lihat. Udara dingin menyentuh kulitnya seperti usapan halus. Ia bangun perlahan, memegang sendok kayunya. "Di mana kompor saya?" gumamnya pelan. Suara sendiri terdengar aneh di hutan yang sangat sepi. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang besar, seolah berasal dari zaman yang tidak tercatat sejarah. Burung kecil berwarna keperakan terbang melintas. Angin bergerak sangat lembut, membuat suasana terasa seperti mimpi panjang. Ardan berjalan pelan, menahan degup jantung yang tak menentu. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara derap kuda. Bukan satu, tetapi tiga. Tiga prajurit berkuda muncul dari balik pepohonan. Baju zirah mereka ringan, dihiasi simbol kerajaan yang tidak pernah dilihat Ardan. Jubah merah mereka berkibar lembut. Pemimpin mereka turun dari kuda, tatapannya tegas, namun tidak kejam. "Kau siapa?" tanya sang prajurit. "Saya Koki," jawab Ardan lirih. Prajurit itu tampak bingung. Di hutan kerajaan, dengan pakaian aneh seperti itu? Ardan menelan ludah. Ia tak ingin terlihat berbahaya. Ia mengangkat tangan, dan sendok kayu kecilnya. Prajurit itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Baiklah, kau jelas bukan prajurit musuh." Tanpa banyak pilihan, Ardan dibawa ke istana. Ia hanya mendesah pelan. "Kalau ini mimpi, paling tidak aku tidak lapar." Bab 2. Istana di atas Bukit Angin. Setelah perjalanan panjang menyusuri jalan tanah, Ardan melihatnya. Sebuah istana besar berdiri di atas bukit, dikelilingi angin lembut dan cahaya matahari keemasan. Temboknya dari batu putih, bukan marmer, namun halus dan bersih. Di sekelilingnya terdapat taman dengan bunga-bunga berwarna pastel. Prajurit membawa Ardan ke aula utama. Langkah mereka bergema, tapi lembut seperti suara selimut jatuh. Di ujung aula, duduk seorang pria berusia parubaya dengan rambut sedikit memutih. Janggut tipisnya rapi, matanya tenang seperti ombak pagi. Dialah Raja Adiwangsa. Raja mengamati Ardan dari ujung rambut hingga kaki. "Apa yang membawamu ke istanaku, wahai orang asing?" Ardan ragu sejenak. "Saya tidak benar-benar tahu, Yang Mulia. Saya hanya tertidur di dapur saya." Raja tersenyum tipis, senyum yang tidak menghakimi. Kadang, takdir membawa seseorang ke tempat yang tepat pada waktu yang keliru. Para penasihat berbisik-bisik, bingung melihat pakaian modern Ardan. Raja melanjutkan, "Kau berkata, kau seorang koki?
Ardan mengangguk. "Putriku tidak bisa tidur akhir-akhir ini," ujar raja. "Mungkin seseorang dengan tangan lembut seperti Koki bisa membuat sesuatu untuk menenangkannya." Ardan menelan ludah. "Masakannya sederhana, Yang Mulia." "Sederhana tidak berarti buruk," jawab sang raja. "Kadang justru itu yang dibutuhkan." Dan dengan itu, Ardan resmi diminta memasak di dapur istana. Bab 3. Dapur kerajaan dan sup yang menenangkan. Dapur kerajaan ternyata jauh lebih besar dari rumah Ardan. Namun suasananya panas, sibuk, dan penuh suara perintah keras. Para koki kerajaan memandang Ardan seperti orang aneh. "Siapa itu? Kenapa rambutnya pendek begitu? Kenapa bajunya aneh?" Ardan hanya tersenyum kaku. Namun ketika ia mulai memasak, semuanya berubah. Ia memilih bahan-bahan sederhana: bawang putih, jahe, ayam kampung, sedikit madu hutan, dan garam lembut. Ia menyalakan api kecil, memotong dengan perlahan, merebus dengan sabar. Aroma lembut mulai memenuhi dapur. Para koki yang awalnya meremehkan, tiba-tiba mulai melirik. "Wangi juga." Sup selesai dalam panci tanah liat kecil. Ardan membawanya ke kamar Putri Arnelia. Putri itu pucat, matanya lelah, tapi senyumnya manis. Ia meminum sup perlahan, dan tak sampai 5 menit, kelopak matanya menutup lembut. Putri Arnelia tertidur untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Semua yang melihat terdiam. Raja Adiwangsa bahkan menahan napas. Kemudian ia tersenyum. "Tanganmu membawa ketenangan, wahai Ardan." Dan malam itu, Ardan diangkat menjadi koki istana. Bab 4. Hari-hari pertama di dapur istana. Sejak menjadi koki istana, hidup Ardan berjalan dengan ritme baru yang perlahan. Lebih pelan, lebih hangat, lebih sederhana dari kehidupannya di masa sekarang. Ia bangun setiap pagi dengan suara ayam jantan, bukan alarm ponsel. Udara pagi di kerajaan jauh lebih dingin, tapi segar, seperti embun pertama. Para pelayan dapur mulai mengenalnya. Mereka tidak lagi canggung menatap pakaian anehnya. Malah, mereka semakin sering tersenyum. Gadis pelayan bernama Dira menjadi yang paling dekat dengannya. Dira berambut hitam panjang, mata bulat yang jernih, dan suara lembut seperti daun jatuh. "Pagi, Koki Ardan," sapanya ceria. Ardan menjawab sambil menyiapkan bahan. "Pagi Dira, hari ini kita masak apa?" Dira menunduk memeriksa keranjang bahan. "Raja ingin sarapan yang ringan. Katanya semalam tidurnya nyenyak setelah makan roti rempah darimu." Ardan tersenyum kecil. Senyum bangga, tapi tetap sederhana. Ia tidak pernah menyangka bahwa masakan rumahan bisa menenangkan seorang raja. Di dapur istana, ia belajar banyak hal yang tidak pernah ada di masa modern. Bagaimana menyalakan api dengan batu dan kayu, cara menumbuk rempah dengan lesung batu besar, cara mencicipi masakan tanpa sendok modern hanya dengan ujung jari kecil, cara bekerja bersama-sama dengan ritme pelan tanpa terburu-buru. Setiap hari terasa seperti meditasi panjang. Setiap potongan sayur menimbulkan suara halus, setiap rempah yang ditumbuk mengeluarkan aroma menenangkan, setiap panci yang mendidih menciptakan musik hangat. Dan anehnya, Ardan merasa damai, sangat damai. Bab 5. Raja yang diam-diam gelisah. Suatu malam, ketika dapur hampir kosong dan pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing, Ardan duduk sendirian,
menatap api kecil di tungku yang hampir padam. Ia sedang membuat teh herbal, sesuatu yang biasa ia minum sebelum tidur. Pintu dapur terbuka perlahan. Langkah yang masuk sangat pelan, seperti tidak ingin didengar. Raja Adiwangsa muncul. Ia tidak memakai mahkota, hanya jubah tipis. Wajahnya tampak lelah meski tenang. "Maaf mengganggumu, Ardan," katanya lembut. Ardan segera berdiri, namun Raja mengangkat tangan. "Tidak perlu formal, hanya malam ini pikiranku terlalu bising." Ardan menunjuk kursi kayu. "Silakan duduk yang mulia." Raja duduk, melepaskan napas panjang yang berbeban. "Kadang, menjadi raja membuatku merasa sangat sendiri." Ardan menuangkan teh herbal hangat ke cangkir tanah liat. "Silakan dicicipi, aromanya bisa menenangkan." Raja meminum pelan, matanya menutup sebentar. Lembut sekali," gumamnya. Mereka berbicara lama, tentang masa kecil Raja, tentang beban memimpin, tentang bagaimana tidur kadang sulit datang ketika pikiran tak berhenti bergerak. Ardan hanya mendengarkan, menambah teh ketika Raja kehabisan, dan sesekali tersenyum kecil. Ketika Raja berdiri untuk kembali ke kamar, ia berkata, "Terima kasih Ardan, kau membawa ketenangan ke istanaku, bukan hanya lewat makanan." Malam itu, dapur istana menjadi tempat rahasia, di mana seorang raja bisa bernapas lega. Bab 6. Persiapan Festival Kerajaan. Beberapa hari kemudian, istana menjadi ramai. Prajurit, pelayan, dan rakyat sibuk mempersiapkan festival akhir musim, acara terbesar sepanjang tahun. Istana dipenuhi warna-warna cerah, lentera gantung, dan wangi bunga yang melimpah. Di dapur kerajaan, suasana jauh lebih sibuk dari biasanya. Tumpukan bahan makanan memenuhi meja. Ayam kampung, ikan sungai, sayur kebun, rempah puluhan jenis, madu hutan, nasi harum, dan buah-buahan manis dari lembah. Ardan memegang daftar panjang tugasnya. Raja mempercayakannya membuat hidangan utama festival. Ardan menelan ludah. "Ini banyak sekali." Dira menepuk pundaknya sambil tertawa kecil. "Kau bisa Ardan, kita semua bantu." Para koki senior yang tadinya meremehkan Ardan, kini mengangguk hormat. "Kami ikut membantumu, Nak." Ardan menggulung lengan bajunya. Dapur istana pun berubah menjadi tempat penuh energi hangat. Suara lesung batu bertalu-talu. Air mendidih mengeluarkan uap wangi. Ayam panggang memantulkan warna keemasan. Buah-buahan dipotong rapi. Tawa para pelayan menyatu dengan suara api menyala. Ardan memimpin dengan lembut, tidak tegas, tidak memerintah, hanya memberi contoh, dan semua bekerja dengan hati. Suasana itu seperti keluarga besar yang memasak bersama. Bab 7. Malam festival yang menenangkan. Festival pun dimulai saat matahari tenggelam. Langit dihiasi ribuan lentera. Musik lembut dimainkan oleh para pemusik istana. Rakyat memenuhi alun-alun dengan senyum hangat. Aroma makanan Ardan menyebar ke seluruh kota. Raja Adiwangsa mencicipi hidangan utama. Ayam panggang rempah manis Savory ala Ardan. Beliau menutup mata dan mendesah. "Ini sungguh luar biasa." Rakyat bertepuk tangan. Anak-anak berlari membawa potongan kecil ayam. Pelayan dapur melambai ke Ardan dari kejauhan. Dira berdiri di samping Ardan, tersenyum lembut. "Lihat, semua orang bahagia." Ardan mengangguk pelan,
mata dan hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti bagian dari tempat ini. Bab 8. Tepi danau dan kata-kata yang lembut. Setelah festival selesai dan istana kembali tenang, Ardan berjalan ke tepi danau kerajaan. Air danau jernih seperti kaca. Cahaya bulan jatuh lembut di permukaannya. Angin malam menyentuh wajah dengan sejuk yang menenangkan. Dira menyusul, membawa 2 cangkir kecil berisi teh herbal. "Untukmu, koki tersesat," ucapnya sambil duduk. Mereka minum pelan. Suasana damai. Tidak banyak kata, hanya keheningan yang nyaman. Dira memandang danau, lalu berkata pelan, "Kau tahu, kadang aku merasa kau datang ke sini bukan karena kebetulan." Ardan menoleh. "Kenapa?" "Karena sejak kau datang, istana ini terasa lebih hangat." Ardan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, rasa damai mengalir, seperti air danau. Bab 9. Pagi yang berbeda dari biasanya. Keesokan paginya, matahari naik perlahan di balik bukit. Cahaya keemasannya masuk melalui jendela dapur istana dan menyentuh panci-panci perunggu yang berkilau lembut. Ardan bangun lebih awal. Ia merasa damai setelah malam festival dan percakapan tenang di tepi danau. Dira sudah ada di dapur, merapikan sayuran. "Kau bangun cepat," katanya sambil tersenyum. "Aku tidak tahu kenapa, tapi tidur tadi malam begitu nyenyak," jawab Ardan. Hari itu, suasana dapur tidak begitu sibuk. Semua orang masih kelelahan setelah festival besar kemarin. Namun justru karena itu, suasananya jauh lebih damai. Ardan menyiapkan sarapan ringan untuk para pekerja. Bubur nasi lembut, sup sayur ringan, tempe panggang, teh jahe hangat. Ia memasak dengan sangat pelan, mengaduk perlahan, menghirup aroma menenangkan. Seolah-olah setiap uap yang naik membantu membersihkan pikirannya. Para pekerja dapur mulai datang satu persatu. Wajah mereka masih mengantuk, tapi ceria. "Koki Ardan, buburmu selalu enak," kata salah satu pelayan tua. Ardan hanya tertawa kecil. "Saya hanya menambahkan sedikit kesabaran." Mereka makan bersama dalam keheningan hangat. Suara sendok mengetuk mangkuk terdengar lembut, seperti musik pagi hari. Bab 10. Raja dan permintaan yang tidak biasa. Menjelang sore, Ardan mendapat kabar dari penjaga istana. "Raja memanggilmu ke taman belakang." Ardan membersihkan tangannya dan berjalan ke taman. Raja Adiwangsa sedang duduk di bangku batu, menghadap kolam dengan bunga teratai putih yang mengapung pelan di permukaan air. Angin sore sejuk, daun-daun bergerak perlahan seperti melambai. Ardan memberi salam. "Anda memanggil saya, Yang Mulia?" Raja tersenyum tenang. "Duduklah, Ardan." Ardan duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. "Sejak kau datang, aku tidur lebih nyenyak," kata Raja. "Bukan hanya karena masakanmu, tapi karena ketenanganmu." Ardan mengangkat alis, tidak menyangka hal itu. Raja melanjutkan, "Aku ingin kau membuat satu hidangan khusus untukku. Bukan untuk pesta, bukan untuk tamu, tapi untuk malam gelisahku." Ardan menunduk hormat. "Hidangan seperti apa yang Anda inginkan?" Raja menatap langit. "Hidangan yang
ringan, hangat, seperti rasa rumah. Ardan berpikir, lalu ia tersenyum. Saya tahu apa yang harus saya buat. Bab 11. Sup tenang untuk sang raja. Malam itu, dapur istana sudah gelap. Para pekerja sudah tidur. Namun Ardan masih menyalakan satu tungku kecil. Ia memasak sup spesial. Bukan sup mewah ala kerajaan, tetapi sup rumahan sederhana yang ia pelajari dari ibunya ketika ia masih kecil. Ia memotong sayuran pelan-pelan. Setiap potongan terasa seperti kenangan. Ia menabur rempah lembut, merebus air hingga mengeluarkan uap tipis. Aroma sup itu tidak kuat, tidak memancing selera makan berlebih. Justru aromanya lembut, seperti menyelimuti pikiran. Ketika sup selesai, ia membawanya ke kamar raja. Raja sedang duduk. Wajahnya tampak lelah, namun penuh harapan. "Sup apa ini?" tanya sang raja. "Sup rumah," jawab Ardan. "Sup untuk menenangkan hati." Raja mencicipi satu sendok. Ia diam beberapa detik, lalu napas panjang keluar dari bibirnya. "Aku seperti kembali ke masa kecilku," bisiknya pelan. Ardan menunduk. Ia tahu sup itu bekerja bukan karena rasa, tapi karena hati. Raja akhirnya tidur lebih cepat malam itu. Penjaga istana membisikkan kabar itu ke Ardan di pagi hari dengan wajah lega. Bab 12. Cahaya aneh di dapur. Beberapa hari berlalu dengan damai. Hingga suatu malam, saat Ardan sendirian di dapur, terjadi sesuatu yang tak pernah ia sangka. Panci tanah liat di atas tungku tiba-tiba bergetar. Uap putih berubah menjadi cahaya keemasan. Angin berputar dari arah yang tidak ada jendelanya. Ardan terdiam. Rasanya sangat familiar. Cahaya itu sama seperti malam ketika ia terlempar ke zaman kerajaan. Ia menatap pancinya. Jantungnya berdetak pelan namun berat. "Apa aku akan kembali?" gumamnya. Api di tungku tiba-tiba meredup sendiri. Cahaya semakin kuat, menjadi pusaran lembut yang berputar di atas panci. Ardan melangkah mundur. Ia tidak takut, hanya bingung. Apakah ia ingin kembali? Atau apakah ia ingin tetap tinggal? Dira tiba-tiba masuk, membawa kain lap. Ia tersentak melihat cahaya itu. "Ardan, apa yang terjadi?" Ardan menatapnya. Mata Dira penuh kekhawatiran. "Itu pintu yang membawaku ke sini," jawab Ardan perlahan. Dira berdiri terdiam, tidak tahu apakah harus senang atau takut. Cahaya semakin kuat. Hembusan anginnya semakin halus namun intens.
13. Pilihan di antara dua dunia. Cahaya keemasan dari panci itu berputar lembut, seperti pusaran matahari kecil yang tidak panas. Semakin lama, warnanya semakin hangat. Bukan menyilaukan, melainkan seperti cahaya lilin yang membesar. Dira memegang lengan Ardan. Suaranya bergetar pelan. "Ardan, jika itu membawa pulangmu, apakah kau akan pergi?" Ardan menatap cahaya itu, lalu menatap Dira. Hatinya seolah terbelah. Ia merindukan dunia asalnya, dapur kecil, aroma rumahnya, dan kehidupan modern yang ia pahami. Namun di sini, ia menemukan kedamaian, teman baru, suara tawa, hari-hari yang berjalan pelan, dan seseorang yang selalu menyambutnya setiap pagi dengan senyum hangat. "Jika aku pergi," bisik Ardan, "aku tidak tahu apakah bisa kembali lagi ke sini." Dira menunduk, tangannya perlahan terlepas dari lengan Ardan. "Aku mengerti." Ada hening panjang. Hanya terdengar suara angin yang lembut serta gemericit peralatan dapur yang bergetar oleh cahaya. Raja Adiwangsa tiba-tiba masuk. Prajurit memanggilnya setelah melihat cahaya aneh itu. Beliau berdiri di pintu dapur. Wajahnya teduh namun penuh kesedihan. "Ardan, takdir kadang memanggil seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk ditemui." Ardan menahan napas. "Jika waktumu kembali telah tiba, pergilah dengan tenang," lanjut Raja. "Kau sudah memberi kehangatan pada istanaku, dan itu tidak akan hilang." Dira akhirnya berbisik, "Terima kasih, karena pernah datang." Ardan tersenyum, lembut, tulus, penuh syukur. "Dan terima kasih, karena membuatku merasa berarti," jawabnya pelan. Cahaya kembali bergerak, membesar, seakan memanggilnya. Ardan melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga tubuhnya mulai terselimuti cahaya keemasan itu. Raja dan Dira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan dalam hembusan angin yang paling lembut, Ardan menghilang dari dunia kerajaan. Bab 14. Kembali ke dapur kecil. Angin berhenti, cahaya padam, suara hutan dan istana menghilang. Ardan membuka mata. Ia kembali duduk di dapur kecilnya. Sendok kayu masih berada di tangannya. Panci sup masih mendidih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, sesuatu berubah. Udara terasa lebih hangat. Ruang dapurnya terasa lebih besar, dan hatinya terasa sangat penuh. Ardan menyentuh pipinya. Ada sedikit rasa hangat, entah dari cahaya atau dari kenangan yang masih segar. Ia tersenyum kecil. Walaupun hanya sesaat, waktu di kerajaan telah mengubahnya, mengajarinya arti pelan, arti sabar, arti mendengar, dan arti kedamaian. Ia mencicipi supnya. Rasanya lebih lembut, seolah-olah tangan yang memasaknya kini lebih penuh hati. Bab 15. Malam baru.
hati yang lebih tenang. Malam itu, Ardan duduk di dapur dengan sebuah buku kecil dan pena. Ia mulai menulis resep baru, bukan resep masakan modern, melainkan resep sup kerajaan yang ia buat untuk Putri Arnelia. Tulisannya lambat, rapi, penuh ketenangan. Setiap tulisan membawa kembali gambaran. Taman istana yang tenang, suara pesta rakyat, wajah raja Diwangsa yang bijak, tawa pelan para pelayan dapur, dan senyum lembut Dira. Ia menutup bukunya, menatap dapurnya sendiri. Tempat sederhana ini kini terasa seperti rumah baru setelah petualangan panjang. Ardan merebahkan tubuh di kursi kecil. Napasnya perlahan menjadi lebih lambat. Matanya mengantuk, dan sebelum tertidur, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi, tapi aku bersyukur pernah berada di sana. Angin malam masuk melalui jendela kecil. Lampu dapur berpendar lembut. Suara sup di kompor bergerak perlahan, menciptakan irama yang menenangkan. Ardan akhirnya tertidur dengan senyum damai, dengan hati yang lebih hangat, dengan jiwa yang lebih ringan, dan dunia perlahan memudar dalam kelembutan. Penutup. Narasi hening untuk tidur nyenyak. Bayangkan, aroma sup hangat memenuhi ruangan. Angin malam menyentuh kulitmu perlahan. Suara lembut api kecil mengisi keheningan. Biarkan tubuhmu rileks. Biarkan pikiranmu melunak. Biarkan harimu perlahan larut dalam keheningan yang damai. Seperti Ardan yang pulang dengan hati yang lebih lembut. Engkau pun layak untuk beristirahat. Pejamkan mata, tarik napas pelan, dan biarkan dirimu dibawa oleh ketenangan malam. Selamat tidur. Semoga mimpimu selembut perjalanan ini.